Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali teman-teman bisa bergabung di acara ini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semua karena kita ada di berbagai belahan dunia. Ada yang di selatan, utara, timur, barat. Perkenalkan, saya Asti Tias Nurhidayati, saya relawan Ruanita Indonesia yang saat ini tinggal di Islandia dan juga berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Reykjavik, Islandia. Eh, Senang banget nih hari Sabtu dan kita bisa kumpul bareng. Kita mau ngobrolin bareng, mau berdiskusi untuk tema yang dilaksanakan oleh Ruanita Indonesia, tema yang seru. Ini tadi kita pemanasan, omong-omong di bagian awal aja udah seru. Semoga tambah seru lagi ketika kita udah mulai temanya adalah atasi adiksi games online pada anak usia sekolah dasar. Ini tema yang eh, tidak hanya di Indonesia aja, tapi juga di berbagai belahan dunia untuk anak-anak kita yang terutama anak-anak yang masih di bawah umur 13 tahun di anak usia sekolah dasar. Dan sangat penting karena kita tahu perkembangan teknologi membawa banyak manfaat pastinya. Tetapi sayangnya juga membawa tantangan baru buat orang tua, buat guru, buat lingkungan sosial anak-anak kita. Karena membawa kecanduan game online pada anak-anak usia sekolah dasar. Dan dampaknya bukan hanya pada prestasi akademik, tapi juga pada emosi, perkembangan emosi, sosial, dan kesehatan mental anak. Dan ini tema yang pas banget karena 20 November adalah Hari Anak Sedunia dan berkaitan dengan guru juga 25 November adalah Hari Guru Indonesia. Jadi ini sinergi yang pas banget bagi kita semua untuk membicarakan soal kecanduan permainan online, game online pada anak usia SD. Dan turut juga kebetulan karena ini momen yang pas juga mm, mengucapkan duka cita juga buat teman-teman yang ada di Bangladesh yang saat ini sedang mengalami bencana gempa dan juga teman-teman di Indonesia khususnya di Aceh dan Sumatera Utara yang juga sedang ada bencana. Semoga segera bisa diatasi, semoga bisa segera berlalu dan kita semua bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari dengan lebih aman pastinya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi bareng, belajar bareng, dan mengambil berbagai macam perspektif, sudut pandang, baik dari pengalaman orang tua maupun juga perspektif praktisi pendidikan dan juga wawasan psikoterapis untuk bersama-sama mencari solusi apa nih yang bisa aplikatif dan relevan bagi anak-anak di era digital supaya mengatasi kecanduan game online yang pastinya berdampak pada kesehatan mental, sosial, psikologis, dan juga prestasi akademik anak-anak kita. Dan fenomena ini di seluruh dunia, tidak hanya di tanah air, tapi juga di belahan dunia yang lainnya. Saya misalnya yang saat ini mengajar di kelas 3, umur 8 tahun, murid-murid saya juga mengalami kecanduan game online ini dan saya harus berdiskusi dengan orang tua mereka karena dampaknya bukan hanya di prestasi akademik tapi juga kemampuan sosial mereka bagaimana mereka berteman, bekerja sama, bermain bahkan di jam istirahat karena dampak kecanduan game online ini. Dan sesi kita hari ini akan berlangsung selama 2 jam, terbagi dua, sesi panelis dan sesi diskusi tanya jawab. Jadi teman-teman silakan gunakan kolom chat untuk berkomunikasi atau mengirimkan pertanyaan. Dan kita punya Kak Ana di sini yang akan selalu backup kita, Kak Ana founder wanita yang akan backup kita dan akan membantu kita untuk membuat acara kita menjadi lebih smooth, lebih lancar, dan kemudian bisa langsung kita respon, bisa langsung direspon oleh pemantik, pembahas, penanggap, dan saya juga akan membacakan
pada sesi diskusi pertanyaan yang sudah dituliskan oleh teman-teman di kolom chat. Dan acara ini sepenuhnya akan direkam dan ditayangkan, disimpan di kanal YouTube Ruwanita, Rumah Aman Kita. Mohon teman-teman semuanya untuk subscribe untuk keberlangsungan program Ruwanita yang pastinya berusaha membuat, mendesain acara yang bermanfaat untuk kita semua. Dan juga ikuti, subscribe, like, komen, dan juga berikan tanggapan, komentar di kanal Ruwanita di sosial media yang lainnya, misalnya di Instagram dan Facebook. Jadi langsung saja hari ini kita di berbagai belahan dunia nih ya, ada 3 benua. Ada Mam Elia Kudo, ibu rumah tangga dan orang tua di Bangladesh, juga aktif berwira swasta, serta sekaligus relawan Ruwanita di Bangladesh. Mana nih? Kak Ella, Mam Elia Kudo. Halo Kak Asti, Selamat waktunya di sana, selamat pagi, selamat siang. sore. Selamat sore. Selamat sore, Mam Elia. Selanjutnya kita udah ada belum nih ya? Pembicara selanjutnya adalah Ayah Andri. Beliau adalah Halo. founder Indolanan dan praktisi Early Childhood Education di Australia. Ini di belahan bumi bagian selatan. Ya, sudah dengar suara saya? Sampai jumpa. Selamat kenalan Oke. ini Ayah Andri di Melbourne di Australia. Yes. Dan satu lagi nih, ini adalah Mam Mala Holland, psikoterapis yang berpraktek di Inggris. Halo, Hai, Mam Mala. selamat Ini pagi dari Inggris. selamat pagi di Inggris. Saya di Islandia, Mam Mala di Inggris, Ayah Andri di Melbourne, Mam Ella di Bangladesh. Aduh, seru banget, seneng banget bisa ketemu di Zoom online dari berbagai belahan dunia. Dan mau membicarakan tentang topik yang lagi seru, yang dialami oleh anak-anak di berbagai belahan dunia. Adiksi game online. Ini seru banget ya. Jadi teman-teman 1 jam kita akan berdiskusi. Dan nanti kemudian kita akan break 5 menit untuk bisa berdiri, bisa ke toilet, atau bisa ambil kopi. Dan sebelum kita break, kita akan ambil foto bersama. Begitu ya Kak Ana? Jadi kita mulai nih langsung dengan pemantik kita, diskusi kita hari ini. Mam Elia Kudo, relawan Ruwanita di Bangladesh, juga sekaligus ibu orang tua dari anak umur 10 tahun ya, Kak Mam Elia di Bangladesh, yang juga wira usaha, wira swasta di Bangladesh. Wah, ini banyak banget perannya. Pengalaman langsung nih ketika mendampingi anak usia 10 tahun bermain game online. Kak Mam Ella bisa cerita sedikit nih Oh ya. Terima sehari-hari kasih. bagaimana nih? Mam Ella? Ya, halo Kak. Halo, Suaraku. suaranya kedengaran jelas. Ya, ya. Terima kasih Kak Asti untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Bangladesh. Senang sekali bisa berada di forum diskusi online ini sebagai pemantik. Yang saya hormati, Mohon maaf, mungkin ada jeda, ada delay, tapi di Australia, Ibu Maladi. mohon maaf, Suaranya Mam agak Ella, terputus. suaranya kita nggak kedengeran. Mohon diulang lagi sedikit. Oh iya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore dari Bangladesh. Senang sekali saya bisa berada di forum diskusi online ini sebagai pemantik. Yang saya hormati Ayah Andri di Melbourne, Australia, Ibu Malahayati di UK, wanita dan Oke, Mam Elia, suaranya kita nggak kedengeran.
Bila Mam Elia bisa mendengarkan saya, mungkin bisa keluar dulu dan restart gawainya, handphone atau komputernya. Jadi mungkin perlu di restart dan kita bisa lanjut. Sih. Mungkin Atau begitu ya, mungkin karena tanpa video kali ya. iya. Mungkin dia perlu restart ke Ana. Jadi sebagai informasi, kalau ada kendala network di Bangladesh, iya karena juga lagi ada gempa. Jadi, oke, kita lanjut aja dulu ya. Nanti bila Mam Elianya udah bisa gabung dengan kita, akan kita berikan kesempatan untuk sharing pengalaman sehari-hari bagaimana beliau sebagai ibu mendampingi anak usia 10 tahun. Yang kebetulan tadi ngobrol-ngobrol di awal, dia sedikit cerita anaknya perempuan usia 10 tahun dan juga aktif main game Roblox dengan teman-temannya, dan ini ada pengaruhnya terhadap anak. Jadi kita lanjut dulu nih ke Ayah Andri di Melbourne. Beliau adalah founder Indolanan di Australia dan juga praktisi Early Childhood Education and Care. Aku baca dulu sedikit ya, aku kenalin dulu tentang Ayah Andri ini. Jadi pendidik anak usia dini, Early Childhood Education and Care. Juga pastinya suami, orang tua ya, peran ganda ini ya, kepala keluarga yang mendukung penuh karir istrinya. Lagi kuliah istrinya di Australia, bener Betul. banget. Betul. Jadi selama 4 tahun terakhir ini lagi mendampingi istrinya menempuh pendidikan doktoral PhD di Australia. Dan ini jarang dan pastinya penting untuk diulik ya. Karena suami mendampingi istri, berdedikasi penuh, suportif dalam parenting, mendidik anak ketika istrinya fokus menyelesaikan studinya PhD di Australia. Waduh, ini suportif banget sebagai seorang suami dan ayah. Di tengah kesibukan di Melbourne ini bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tapi juga pada sharing ya, Ayah Andri, sharing bagaimana menerapkan keahliannya di pendidikan anak usia dini dengan mengembangkan Indolanan di sosial media, inisiatif komunitas, wadah kreatif untuk mendongeng, aktivitas edukatif bagi anak-anak usia dini di Melbourne. Dan juga karena aktif di sosial media, kita juga yang di belahan dunia lainnya dan di tanah air bisa ikutan nih mengambil manfaat dari Indolanan yang didirikan, dikembangkan oleh Ayah Andri ini. Jadi bisa berkontribusi positif bagi orang tua dan pendidik seperti saya, bahkan di dunia yang belahan dunia yang berbeda. Jadi sekarang, wah seneng banget nih Mam Elia udah gabung lagi. Suaranya suara saya tolong terdengar, Nah sekarang kita bisa dengar. Oh, Coba iya. cek. Maaf, ini jaringan di sini agak kurang baik. Nggak apa-apa. Jadi gimana? Kita dengerin dulu cerita pengalaman dari Mam Elia di Bangladesh. Nanti kita balik lagi nih ke Ayah Andri di Melbourne. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Asti untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Bangladesh. Senang sekali saya berada di forum diskusi online ini sebagai pemantik. Yang saya hormati Ayah Andri di Melbourne, Australia, Ibu Mala di UK, tim wanita dan peserta diskusi daring. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung dalam diskusi ini. Saya, Elia, seorang ibu, akan membagikan cerita bagaimana pengalaman saya membersamai anak yang gemar bermain game online. Saya seorang ibu yang berusia 37 tahun dan memiliki seorang putri kelas 4 SD, umurnya saat ini 10 tahun, dan kami biasa memanggilnya Farha. Farha bersekolah di salah satu sekolah internasional di Dhaka, di mana sekolah di sini selain menerapkan offline class, juga menggunakan online class sebagai alternatif di saat kondisi lingkungan sedang tidak memungkinkan untuk pergi ke sekolah. Perlu diketahui, setelah COVID selesai, sekolah di Bangladesh semua sudah kembali buka normal,
Namun, sejak akhir Juli 2024, suasana politik di Bangladesh itu naik turun setelah lengsernya Perdana Menteri pada 5 Agustus 2024 tahun lalu. Jadi ketika ada pemberitahuan akan ada demo dari beberapa partai politik, anak-anak sekolah akan melakukan kegiatannya secara online. Kami tinggal di apartemen di mana rumah kami dihuni 3 orang, saya, suami, dan Farha. Suami saya pekerja swasta, dan saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan online shop, dan juga terkadang memiliki proyek yang mengharuskan saya bekerja di luar rumah. Di lingkungan rumah, teman Farha sebenarnya adalah saya dan suami. Teman-teman yang lainnya rumahnya sedikit jauh. Awal mula Farha bermain game online itu pada Februari 2025. Saat itu saya melihat kesehariannya itu mulai sedikit berbeda seperti sebelumnya. Dia mulai asik menggunakan HP, bahkan sempat seperti mengucapkan, menggumam same fuck, bitch, kata-kata yang aneh banget gitu loh, yang kita nggak pernah menggunakan kata-kata itu sehari-hari. Waktu saya tanya, apa yang kamu obrolin? Kamu ngobrol dengan siapa? Ternyata dia bilang dia sedang chatting dengan temannya di Roblox. Saya kaget, Roblox. Itu kan permainan, kenapa kamu chatting? Kenapa kamu bisa ngobrol, bahkan bisa video call? Saya bilang gitu. Ternyata setelah saya lihat di dalam Roblox, itu punya fitur chatting, dan bukan hanya chatting sesama pemain game online, tapi juga mereka itu membuat semacam grup. Itu benar-benar yang pertama kali saya melihat itu, saya masih belum paham sekali, karena saya udah beberapa tahun memang tidak bermain game online gitu. Ketika saya tanya, sejak kapan kamu bermain game online ini? Farha bilang dia itu bermain masih newbie, sekitar 2 mingguan, dan itu pun ajakan dari salah satu teman di sekolahnya yang mengatakan, ayo bermain Roblox, download dong di HP kamu, seperti itu. Kesehariannya Farha itu semenjak dia kenal Roblox itu sangat berubah. Biasanya kita itu memberi waktu dia bermain itu dari setelah dia selesai belajar les dengan gurunya yang datang ke rumah. Selain kesehariannya yang mulai dikit-dikit pengen main HP, dikit-dikit main HP, dia juga seperti emosinya ini seperti nggak stabil gitu loh, Bu. Kadang kalau saya panggil gitu, saya suruh ini, dia lagi asik main HP, dia marah. Kadang suaranya tinggi, kadang ada seperti gumaman-gumaman yang saya juga agak sedikit heran. Ini kok anak bahas iya, kan di rumah sendiri kita itu nggak pernah menggunakan bahasa yang seperti, bahkan sampai dia itu pernah sedikit berteri itu waktu di depan HP kata idiot. Kita sampai kaget, kasar gitu, kok ini anak kok kan gitu, dan dia bilang yes, arah kok kita kayak nggak kenal dia gitu, yang sebelumnya gitu. Selain itu juga nilai di sekolahnya ada sedikit turun. Itu ada laporan dari sekolah, karena biasanya PR dia itu selalu mendapatkan nilai yang bagus, tapi beberapa hari PR dia itu seperti kurang maksimal gitu. Biasanya kalau untuk pekerjaan rumah, Farha bisa mengerjakannya dengan hampir sempurna, tapi ini kok berbeda seperti biasanya. Reaksi Farha ketika kecanduan game online itu pertama kali dia marah waktu kita bilang tidak boleh bermain game online. Dia marah. Kenapa?
game is game. Kalau aku nggak main game, aku ngapain? Kata dia gitu. Aku udah belajar, aku udah bantuin kamu, terus aku mau main game. Ibu juga main game, pegang HP, dia seperti itu. Kita seperti ada kayak konflik gitu ya, Ibu dan Bapak. Kita seperti konflik, seperti adu mulut sebenarnya. Farhan nggak boleh main HP. Dia seperti marah gitu. Kenapa gitu? Tidak boleh. Kamu juga, Ibu juga bermain HP seperti itu. Jadi seperti emosinya itu cepat naik gitu loh. Sensitif banget kalau kita bilang tidak boleh bermain HP. Seperti anak 10 tahun yang kita tahu kadang kita panggil langsung datang, langsung tolong ambilin ini, tolong ambilin itu, dia selalu nurutin, tapi sekarang itu seperti kalau dipanggil kadang kayak ngerasa nggak denger, kalau udah diteriakin gitu marah, jadi memang emosinya itu labil banget gitu. Setelah itu saya sama suami ini sempat ngomong kalau anak kita ini kayaknya udah game nih ya. Gimana nih? Wah, seru banget, tapi sayang ada kendala jaringan ya Saya dengan ambil HP, Mamelia. sempat ambil HP beberapa hari. Saya merasa dia memang seperti karena sebenarnya itu bukan hanya untuk bermain, memang sebenarnya menggambar Ya, teman-teman, mungkin karena ada kendala jaringan, jadi backup plan-nya adalah Kak Elia, Mam Elia bisa sharing juga di chat, sehingga teman-teman yang lain bisa baca. Tapi poinnya kita udah tangkap ya, bahwa ini adalah realita yang kini kita hadapi sebagai orang tua dan juga sebenarnya guru juga di sekolah. Bahwa anak-anak sekarang jadi pertama HP, permainan game online, khususnya entah di handphone atau di komputer, itu adalah kebutuhan sehari-hari. Adalah cara mereka berekreasi, cara mereka santai itu adalah main game. Ya, itu kebutuhan sehari-hari. Oke. Tapi di sisi lain kita juga kebutuhan rekreasi itu jadi ada tantangannya, ada kendalanya karena kemudian jadi ada itu tadi misalnya mulai belajar kata-kata yang tidak pantas gitu kan, atau juga ada dampaknya pada psikologi, kesehatan mental dan kemampuan anak-anak berinteraksi secara sosial. Ini Kak Mama Elia bisa share juga di chat dan nanti kalau ada semoga ada kendalanya jaringan bisa teratasi sehingga bisa share lagi. Kita langsung aja dulu ke Ayah Andri nih. Ayah Andri tadi kita udah kenalin ya sebagai apa ya? Founder ya Kak, Indolanan Early Child Education di Melbourne. Bisa langsung ke Ayah Andri dulu nih. Nanti kita bisa share lagi dengan Mam Elia. Ya, Mam Elia di Bangladesh. Silakan Ayah Andri di Melbourne. Oke. Halo semuanya, kedengaran suara saya? Bagus, suaranya bagus banget. Oke. Ya, saya di sini sebelumnya mau ngucapin happy Kuningan ya, Galungan Lan Kuningan. Iya, bener banget. Iya, itu tanggal hari ini itu hari Happy ini Kuningan. ya, pas Iya, itu untuk warga Indonesia yang merayakan. Ya. Di sini ada 12.000 orang, terima kasih. 13.000 orang ya. 13.000 orang di sini. Plus ya. 000. Ya, adiksi itu emang menjamur ya di belahan. Saya pikir di Indonesia aja, ternyata tidak ya. Itu. Ya, saya Ayah Andri, happy husband yang lagi liburan 4 tahun di Australia bersama keluarga selama 4 tahun di sini karena nemenin istri PhD. Dia sendiri psikolog sih, istri saya psikolog Neta itu, dan dia emang
sebagai dosen juga. Saya di sini menemani, ya saya full time dad ya, gitu di sini. Tapi saya juga di sini kebetulan ambil sertifikat 3 Early Childhood Education di Australia. Dan saya jadi educator di sini, saya di daycare. Ya saya bersyukur sih bisa menyelesaikan ya, karena emang jujur berat banget. Ternyata susah karena semua pelajarannya bahasa Inggris, karena modul-modulnya semua bahasa Inggris ya. Itu. Terusnya saya di sini, oke, ada slide-nya saya yang bisa ditampilkan kali ya. Berapa banyak kita memberikan buku bacaan untuk anak kita? Itu. Nah, itu jadi pertanyaan ya, bisa di chat di kolom komentar. Nah, beliin handphone bisa, tapi kita coba tanya, berapa banyak kita bisa memberikan buku, dalam sebulan deh, ada nggak? Atau dalam setahun, beliin buku bacaan untuk anak kita. Itu. Ya. Jadi di sini atasi adiksi di game online, tadi juga diceritain Farha ya, 10 tahun. Sini ada juga di chat itu, ada Ibu Dian ya, 14 tahun anaknya. Itu ya rata-rata semuanya adiksi ya. Nah, di sini saya bagi tiga obrolan dampak adiksi. Next slide ya. Perspektifnya sama strategi dalam kearifan lokal, saya nyebutnya. Itu. Oke, next selanjutnya. Nah ini ada 3, dampak adiksi, game online, perspektif, sama strateginya. Itu. Nah, kalau dari konversi hak anak dan PBB tanggal 20 November tahun 1989, itu di nomor 3 tuh saya bold ya, itu ada hak anak adalah untuk bermain, ya kan. Tapi di sini tuh masuk ya bermain game online itu boleh ya anak-anak ya. Tapi ya kembali lagi sih kalau dari next dampaknya game online itu, ini ada video sebenarnya di slide ya selanjutnya. Ini video bisa diklik nggak ya? Nah, Bisa tuh lihat kelihatan. tuh, bisa lihat ya semuanya ya. Bisa lihat ya. Nih gara-gara handphonenya anak-anak tuh, gitu ya, ya kan? Ini lagi nih, tuh. Ini mungkin udah remaja ya, itu dia juga main Udah game nggak online peduli ya kan. pada keadaan sekitar, yang penting Tuh, main ya, lihatin Ayah tuh, Andri tuh, ya. tuh, tuh, ya kan tuh, lihat kan ya, dia ngamuk-ngamuk istilahnya ya, emosinya tuh. Itu. Nah ini juga nih, ini juga lumayan udah remaja kali ini ya, tuh sampai ngelempar. Nah ini ada, kayaknya sini 10 tahun ya, 10 tahun segini nggak sih? Parah saya bilang mah, ya kan? Itu, ini dampaknya ya. Semoga anak-anak yang di sini yang punya anak tidak seperti itu ya. Kita next selanjutnya nih, dampaknya juga. Ini ada 12 tahun hancurkan rumah setelah HP-nya disita sama orang tuanya pastinya ya. Dan karena kecanduan game online. Maksudnya matanya di sebelahnya juga. Maksudnya ini ada kayak sedih, ngambek, mungkin tidak bisa online ya gamenya ya. Itu. Nah, di slide selanjutnya itu dampaknya. Dampaknya itu gangguan konsentrasi dan tidurnya itu pasti lebih malam ya kan. Anak sulit fokus belajar dan mengalami kelelahan. Penurunan prestasi akademik. Tadi udah diceritain sama Kak Elia ya. Itu anaknya ada penurunan akademik. Waktu belajarnya tergeser oleh waktu bermain game online. Ya. Terusnya isolasi sosial. Itu interaksi nyata tergantikan oleh dunia virtual. Ya kan. Nah, satu lagi ketergantungan emosional. Anak merasa cemas atau marah. Kayak tadi kan udah dilihat ya videonya ya. Tidak bisa bermain game itu sih. Ya, terusnya kita lanjut lagi. Nah, di sini perspektifnya. Ayah Andri mau kasih tahu adiksi dari perspektif Ayah Andri dan umum ya. Ini. Next selanjutnya. Ya, saya sendiri pada yang pria di sini di pembicara ini, saya pria sendiri dan orang tua juga laki-laki di acara ini. Saya bersyukur banget. Saya tinggal di Australia, saya juga educator dan di antara kalau bisa dibilang educator di sini namanya di child care di PAUD ya kalau di Indonesia itu rata-rata didominasi sama wanita. Jadi father figure itu bagi saya tuh ternyata penting. Gak tahu di Indonesia juga pasti penting ya father figure itu ya gitu. Nah pendampingan orang tua itu dan aturan di rumah harus disiplin dan harus tegas ya itu. Terusnya banyak peneliti yang ngomong soal efek belum ya banyak peneliti yang harus ngomong soal efek fatherless terhadap tumbuh kembang anak.
Nah, itu dia. Itu sih yang tiga perspektif dari Ayah Andri yang Ayah Andri tahu ya, yang dan alamin ya kan di situ. Nah, di sini perspektif Ayah Andri, next slide nggak apa-apa. Nah, ini perspektif Ayah Andri di Australia. Kebetulan Ayah Andri tinggal di Australia. Walaupun di Indonesia, Ayah Andri juga punya pengalaman sih. Tapi emang menyenangkan terus sih emang sama anak-anak. Gitu. Jadi perspektif berdasarkan Early Childhood Education and Care di Australia ini, banyak sekali ruang terbuka hijau. Dan tempat bermain anak-anak yang bagus-bagus. Nih, Ayah Andri ini foto sendiri loh. Ini di dekat rumah. Jadi cuma 600 meter dari rumah itu ada kayak ini nih. Ada ruang terbuka hijau dan ada banyak permainan. Ini ada play namanya, itu di bentuknya kayak semut ya. Terus ini juga mudah-mudahan di lingkungan kalian juga ya, semuanya nih ada 14.000 orang di sini ada di dekat rumah kalian itu kayak begini. Kebetulan di Australia ada banyak banget dan wow, menarik sekali, dan itu yang bisa membuat kita jalan ke sana dan bermain interaksi di dunia nyata. Itu sih. Itu. Jadi cukup bagus. Nah, ini dari sini perspektifnya itu kalau di child care itu anak tidak sama sekali pegang handphone. Jadi benar-benar dirangsang motorik kasar, motorik halus, dan permainan-permainan sensori. Dan sosial dan emosionalnya juga dibuat. Ini kebetulan Ayah Andi ngambil foto memang itu. Ini lagi lunch makan siang bareng-bareng ya. Gitu. Jadi ada event-eventnya juga kalau di daycare di sini. Itu event ada kayak sekarang yaitu Black Friday gitu ya kan. Jadi belajar belanja. Terusnya datang juga kayak ada fire man gitu yang datang ngajarin bagaimana pakai selang air gitu ya kan. Itu anak bisa kreatif, berimajinasi sama kembali lagi ke kearifan lokal. Nah, yang ada di lokasinya kearifan lokalnya apa? Kalau di sini kebetulan kan Australia Aboriginal gitu ya kan, dia diajarin kearifan lokalnya tentang Aboriginal, sains-sainsnya Aboriginal begitu sih. Itu. Next lagi dari perspektif ini ada contoh nyata. Kalau di rumah Ayah Andri ini, mudah-mudahan semuanya bisa belajar ya. Itu jadi boleh main game, tapi ada waktunya. Nah, satu lagi, kita ngobrol bareng, duduk bareng, itu bikin aturan dan batasan yang ada bersama, yang jelas harus disepakati bersama itu. Nah, diharapkan gitu sih. Jadi bisa duduk bareng untuk menyepakati kesepakatan bersama untuk bermain game. Kalau di rumah Ayah Andri sendiri, ini contoh nyata ya, di rumah Ayah Andri itu anak-anak, Ayah Andri punya 2 anak cowok, dua-duanya itu usia 13 sama 8 tahun. Nah, itu hanya boleh main ya Jumat, Sabtu, Minggu mainnya. Jadi Ayah Andi bikin aturan, ini contoh-contoh aturannya aja. Minta izin kepada mom and dad. Jangan gunakan nama asli. Dampingi saat bermain game online. Hindari membeli game berbayar. Itu kan perspektif dari serunya bermain game online, tapi hindari juga nih, hindari komentar-komentar buruk. Nah, itu tadi ada juga umpatan-umpatan ya dari Ella ya, itu anaknya si Farhan ya, itu hindari komentar-komentar buruk pada teman bermain. Nah, batasi waktu bermain. Nah, itu dia. Jadi harus ada kesepakatan bersama, dan disepakatan bersama kalau bisa pakai tanda tangan gitu ya kan. Itu. Nah, next lagi, kebetulan juga nih di Australia itu sosial media itu di-ban tanggal 4 Desember nanti. Itu mungkin udah banyak tahu ya, Australia negara pertama yang nge-ban anak remaja dan anak-anak menggunakan sosial media. Itu jadi tidak boleh. Anak saya juga gitu, anak saya nanti tanggal 4 Desember dia udah tidak bisa main YouTube, itu dia udah nggak bisa. Itu, dan kita udah buat kesepakatan juga. Itu sih. Nah, lanjut lagi. Di sini juga nih ada negara juga nih media sosial. Nah, ini paling itu dia mengatakan nih, si Colonin, ini media sosial itu berkembang dengan cara mencuri waktu masa kecil dan kesejahteraan anak kita. Dan kami akan berhentikan sekarang. Jadi tadi Ayah Andi cerita dasarnya anak-anak bermain ya. Itu boleh bermain orang, tapi juga sebenarnya di dunia nyata juga harus ada gitu ya kan. Itu dari perspektifnya. Nah, lanjut lagi. Sebenarnya di Indonesia juga udah ada aturannya. Next.
Di Indonesia udah ada aturannya dari Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Itu turunannya udah lagi dikejar nih sama pemerintah, sama Setnek, itu lagi diatur. Ya, sebenarnya udah ada, tapi bagaimana aturannya itu ditegakkan itu. Kalau di Australia sih ya kebetulan ya ada banyak banget aturan dan regulasi yang emang harus dilakukan, dan tidak boleh mah tidak boleh gitu ya kan itu. Next lagi, nah sebenarnya nggak hanya di Australia, di sederet negara batasi hingga larang anak akses media sosial. Itu banyak, bukan hanya di Australia, di Amerika juga ada, di Italia, di Jerman, di Norwegia, di Paris, di Yunani, di Indonesia tadi ya Andi udah cerita juga sebenarnya udah ada ya kan itu. Nah, dari strategi dalam kearifan lokal, lanjut ya. Ini yang ketiga ya, strategi dalam kearifan lokal dari adiksi ini ya. Nah, kita lihat ya, nih Andi contohnya di Papua aja. Next, boleh slide-nya. Nah, ini dia kearifan lokal berdasarkan pada dasarnya anak itu haknya bermain kan. Nah, bermain tuh kalau di luar kalau di Papua tuh bisa di danau atau laut ini ya. Mudah-mudahan sih di danau ya, apa di sungai gitu ya. Loncat dia bebas gitu ya kan. Itu. Nah, lahan terbuka hijau ada nggak di daerah-daerah kalian? Itu. Lahan terbuka hijau tempat bermain anak. Alun-alun ya kalau di Indonesia, alun-alun ya, alun-alun itu bisa dipakai. Nah, asalkan orang tuanya mau nggak ngajak ke sana. Itu. Lahan terbuka hijau itu untuk anak-anak dapat bermain, itu ibarat hutan. Sekarang udah gundul ya, makanya sekarang andai-andai sedih banget sih dapat berita di Indonesia, terutama di daerah Sumatera itu lagi ada bencana ya karena hutannya gundul gitu ya kan. Itu sedih banget sih. Nah, itu dia kearifan lokalnya kalau di Papua ini, gerak dan lagu. Nah, itu masyarakatnya jadi bisa dance gitu ya kan. Itu juga bisa loh dijadikan aktivitas anak di luar main game online gitu ya kan. Itu asal satu lagi, kuncinya itu orang tua mau ya. Nah, kearifan lokal ini rutin bermain bersama di ruang terbuka seperti piknik. Next slide boleh. Seperti piknik keluarga dengan bermain tradisional seperti bakyak, congklak, dan egrang. Itu mungkin sudah lama banget ya nggak ada ya. Kebetulan di Indolanan diciptakan lagi di sini. Kita jadi ada storytelling, activity, itu ada. Main karet itu udah ada lagi di sini di Australia. Itu kita buat lagi kegiatannya. Kegiatan komunitas berbasis interaksi nyata. Itu yang harus juga dilakukan kayak KLA yang di Bangladesh. Ayo, ajak anak-anak diajak membuat mainan sendiri dari bahan alam atau daur ulang. Kebetulan di kota wisata ada, namanya Kacamata Dongeng, itu juga storytelling sama activity, itu bagus juga. Nah, yang ketiga, edukasi orang tua. Nah, ini dia, kita lagi di sini edukasi orang tua ya. Jadi ada workshop tentang manajemen screen time dan pentingnya bermain aktif. Gitu. Jangan denial deh orang tua, jangan nyangkal gitu ya kan. Itu, ayo, asal orang tuanya mau. Dan bikin aturan yang jelas di rumah. Itu. Nah, harusnya kolaborasi lintas budaya. Tari tradisional itu bisa lintas budaya. Menggabungkan permainan Indonesia dan Australia untuk memperkaya pengalaman anak-anak diaspora di sini. Itu. Kalau yang Andi lakukan di sini begitu. Ya, nah ini bonusnya ya. Bonusnya. Anak itu berhak bahagia. Nah, jika engkau tak bahagia dengan masa kecilmu, jangan lampiaskan kekecewaanmu kepada anak-anak. Selesaikan segera rasa kecewa, trauma, sedih, marah di masa lalu. Karena anak yang bahagia terlahir dari orang tua yang bahagia. Di sini juga, Andri betulan ada di Jakarta punya klinik pelangi, itu layanan psikologi. Nah, di sini juga di Ruanita juga ada layanan gratisnya ya. Panitia udah informasiin ada layanan gratisnya. Ini bonus lagi dari Ayah Andri. Ya, yang terakhir ini, ini dia. Bonus karakter anak. Nah, ajarin anak-anak itu 3 kata ajaib ya. Anak-anak diajarin 3 kata ajaib. Tolong, minta maaf, dan terima kasih. Secara tepat. Dan ingatlah, bila mereka lupa, diingatkan lagi. Sekali lagi, memberi contoh anak bersikap sopan lebih baik daripada memaksakannya. Jadi, kita sendiri nih sebagai orang tua yang bisa bilang role model di rumah gitu ya kan, itu coba ucapin minta tolong kalau emang minta bantuan sama anaknya, minta maaf kalau emang kita salah. Kita kan orang tua nggak 100% sempurna kan, itu, dan terima kasih bila udah ditolong sama anak-anak ya kan. Nah, kepada anak Anda atau anak orang lain hingga dia akan
belajar bahwa frase-frase itu emang familiar dan itu normal dikatakan dan dalam komunikasi baik di dalam keluarga maupun di depan umum gitu. Jadilah orang tua bijak yang memberi contoh yang baik bagi anak-anak ya. Kalau orang tua biasa itu hanya memberi peraturan untuk diturutin sama orang tua. Nah, kita harus belajarnya lewat workshop ini, lewat diskusi ini kita juga belajar ya. Ayah Andi juga belajar mendengar keluhan-keluhannya. Jangan khawatir, di sini ada wanita yang ngebantu untuk konseling orang tua. Ayo bikin aturan di rumah. Begitu sih. Dan slide terakhir, terima kasih ya. Nah, terima kasih dari Ayah Andri di sini. Begitu. Terima Balik kasih lagi Kak. banget Ayah Andri. Iya. Sharingnya seru dengan gambar-gambar yang bisa membuat kita langsung bisa merasakan, memahami tantangan adiksi game online ini. Terima Tuh. kasih banget loh Iya. Ayah Andri udah sharing gambar dan Yeay. pengalamannya, Iya. foto-fotonya seru banget. Jadi gitu ya teman-teman, memang ini jadi tantangan buat kita semua di berbagai belahan dunia. Dan Betul. di kolom chat teman-teman juga sudah menuliskan nih, misalnya Kak Mila. Tadi kan figur Ayah Andri ini bagus banget nih ya sebagai ayah yang suportif juga, karena peran ayah ini penting banget juga buat tumbuh kembang Harus. anak. Tapi Ya. bagaimana kalau ternyata misalnya Kak Mila lagi long distance marriage gitu dengan suaminya, sehingga ayahnya tidak ada di tempat bisa mendukung tumbuh kembang anak. Kemudian Ada. nanti tanya jawabnya Oh. nanti ya. Ini cuman sebagai pemicu diskusi. Jadi kalau ayahnya nggak ada nih karena satu dan lain hal, gimana gitu kan untuk mendorong tumbuh kembang anak, khususnya untuk terkait dengan kecanduan adiksi game online pada anak. Kemudian tantangan juga nih yang kita rasakan sehari-hari. Oke, buku ada banyak di rumah, tapi sayangnya kok susah ya cari waktu untuk baca, kalah sama HP, TV, laptop misalnya kayak gitu ya kan. Sehari-hari kita punya kecenderungan untuk itu juga misalnya. Kemudian ini juga dialami oleh teman-teman yang lain di kolom chat, ada yang bilang, iya aku juga punya hari yang berat sama anak. Kak Dian misalnya umur 14 tahun juga efek dari internet, game online jadi disrespectful. Jadi gimana nih, tapi kalau nggak dikasih HP kan ini juga hak anak untuk komunikasi juga, kebutuhan komunikasi. Ini banyak banget ya tantangan kita. Tapi untuk lanjutnya acara kita nih, kita kasih kesempatan dulu ke Kak Mama Laholan. Ini narasumber kita ketiga. Beliau adalah profesional kesehatan mental yang sangat berpengalaman dan berdedikasi dengan keahlian khusus dalam terapi bermain dan penanganan trauma anak. Mama Laholan ini di UK sekarang ya, Mamala. Perjalanan profesionalnya dimulai pada tahun 2013 ketika mengambil peran penting sebagai parent support dan juga kepala Yayasan Pendidikan Cemara Asri untuk kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak. Dan pada tahun 2019 Mamala Holland ini menjadi Play and Creative Arts Therapist bersertifikat, diakreditasi oleh institusi ternama seperti Play Therapy UK dan British Association for Counseling and Psychotherapy. Kemudian juga sejak tahun 2020 ya, Mamala menjadi praktisi Parent Child Attachment Play. Ini tadi yang sudah disebutkan oleh Ayah Andri. Bermain itu hak anak, untuk bisa bahagia, itu salah satu cara untuk berekreasi setelah sekolah, belajar, mengerjakan tugas homework, PR, pekerjaan rumah. Dan Mamala ini juga menjadi supervisor klinis sejak tahun 2022, berdedikasi membantu anak-anak yang mengalami trauma, juga pelatih untuk Children Accelerated Trauma Treatment. Oke, langsung aja ke Mamala. Silakan sharing bagaimana sudut pandangnya terhadap kecanduan game online pada anak ini. Silakan Mamala. Hai semuanya. So shall I share my slide now? Yeah. Ya, silakan. Okay, let me just see.
Thank you tadi untuk pengenalannya. Ada sedikit salah ternyata Oh, oke. ditulis di situ, cuma that's okay. Saya Ketua Yayasan Pendidikan Cemara Asri itu yang menaungi sekolah Chandra di Medan, dan itu sebenarnya dari 2003 bukan 2013. Oh, oke. Ternyata Salah 0 ketik dan berarti ya, satunya itu. mohon maaf. No, it's okay. I think itu saya yang ketiknya Mm-mm. salah. But okay. So let's see. Oke, mungkin sebelum kita ke topik adiksinya itu, I'm just gonna explain a little bit tentang apa itu terapi bermain, just in case ada yang masih awam, belum begitu mengenal konsep itu. So, seperti tadi Pak Andri bilang, bermain itu hak untuk semua anak, ya. Dan yang mungkin kita perlu ketahui di sini adalah bermain itu bukan hanya bersenang-senang, tapi bermain itu sendiri secara ininya adalah itu ada cara anak untuk berkomunikasi, berpikir, dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi terapi bermain adalah bentuk psikoterapi yang menggunakan permainan dan seni, bukan hanya bercakap-cakap. Karena kita kadang mikir, oh kalau counseling itu tanya jawab, ngobrol gitu ya. But saya ada sesi-sesi di mana hampir tidak ada percakapan di dalamnya, but we are just playing. Nah, karena anak pada dasarnya itu kan belum punya kemampuan verbal untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Jadi terapi bermain itu memberikan mereka medium yang jauh lebih alami. Nah, pendekatan ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1900-an, terus berkembang menjadi pendekatan yang berpusat pada anak melalui tokoh-tokoh seperti Virginia X-Line, Gary Landreth, seperti itu. Dan inti terapinya adalah keyakinan bahwa setiap anak itu sebenarnya memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan menyembuhkan dirinya ketika mereka mendapatkan empati, rasa aman, dan penerimaan yang penuh. Jadi sering disalahpahami bahwa terapi bermain itu ya hanya bermain gitu. Padahal terapis bermain itu menjalani ratusan jam pelatihan klinis untuk memastikan mereka dapat mendampingi anak secara aman dan mengerti psikologi perkembangan anak. Jadi walaupun ruang terapi itu kelihatan kayak ruang bermain ya, sebenarnya ruang ini tempat anak tuh memproses pengalaman yang sangat berat. Duka, kehilangan, kecemasan, trauma fisik, trauma seksual, penelantaran, pengabaian, dan masalah relationship. Jadi saya selalu minta orang tua tuh untuk mengingatkan mereka tuh, don't say have fun sebelum sesi, atau seru nggak tadi setelah sesi, because this is not play, bukan playtime. Jadi karena terapi itu tidak selalu menyenangkan, karena justru sangat menguras emosi mereka. Uh, Jadi terapi itu kita tidak mengajar, tidak memperbaiki, tapi kita mengikuti arah pemikiran dan permainan anak, dan kita mencerminkan perasaan mereka, menamakan emosi yang mereka rasakan, dan memodelkan regulasi diri dan keterikatan attachment yang aman itu seperti apa. Dan dari situlah penyembuhan mulai terjadi. Okay? So, I guess again, kenapa bermain? Kenapa bukan Q&A? Ya, jadi tadi seperti Pak Andre juga udah bilang ya, sudah share tentang 10 hak anak-anak itu yang sudah ditetapkan. Anak, sepintar-pintarnya anak kita, especially di sini kita membicarakan anak SD ya, sepintar-pintarnya, setinggi-tingginya IQ mereka, EQ mereka not there yet. Okay? Mereka sering belum punya kosakata untuk menggambarkan perasaannya. But jangan disamakan juga, karena for example di Inggris ini sekarang relationship and sex education itu sudah sangat ditekankan di sekolah. Jadi mereka banyak RSE lesson. Tapi jadi anak-anak sudah diberikan kosakata emosi, emotional language, but doesn't mean mereka sudah mengerti bagaimana how does it actually feel, itu bagaimana sebenarnya. Jadi saya sering tuh ada anak umur 8 tahun, 7 tahun gitu yang misalnya mereka di refer ke saya. Terus mereka masuk ke kamar. I was like, "Do you know why you're here? Kamu tahu nggak kamu di sini? Kamu kesini ngapain?" "Yeah, because I have anxiety, I have depression, I have, Jadi mereka memakai kata-kata yang dipakai oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, but they don't actually understand. But apa yang terjadi itu memang they have something. They do have something. Nah, itu yang perlu kita bantu mereka untuk mengerti. So, jadi just because they have the language does not mean that
Aku barusan ini juga barusan ada satu anak cowok 8 tahun, like, again, I always ask this, do you know why you're here? Karena saya nggak mau mereka dipaksa untuk datang. So yeah, I know, I have trauma. I have PTSD. I'm like, okay, tahu dari mana? How do you know that you have trauma? Oh iya, karena, and then she starts telling me. Anyway, jadi lewat bermain, mainan itu yang menjadi kata-kata mereka dan permainan yang mereka lakukan, apakah itu di Santray box, apakah itu di dollhouse, apakah itu melalui gambarnya, itulah kalimat yang menggambarkan apa yang mereka alami. Dan menariknya dimanapun kita berada, sebenarnya seperti kata Pak Andri tadi, Ayah Andri tadi, semua anak pasti bermain, right? Apakah itu di Papua, apakah itu di Iceland, apakah itu di UK, di playground manapun, anak bisa nyambung, walau meski tidak satu bahasa. Bener nggak? Jadi saya juga sering mengalaminya waktu sering traveling ya, waktu anak-anak saya masih kecil kami sering traveling. Walaupun mereka nggak ngerti bahasa lokal, anak lokal nggak ngerti, misalnya anak lokal yang tidak mengerti bahasa Inggris, mereka tetap bisa bermain sama-sama. Mereka pakai daun, pasir, ranting, batu, apa aja itu dijadiin mainan. Karena bermainan adalah fitrah, sudah ada dalam diri anak sejak lahir. Bayi sebelum mereka bisa ngomong, they will play with us lewat raut wajahnya, lewat tangannya. They will start cooing, like that. That's they playing with us karena mereka mau menarik kita ke dunia mereka. Karena bayi naluriannya, they know kalau kita suka dia, maka survival rate mereka akan jauh lebih tinggi. So they play. Jadi dalam terapi bermain, terapis menggunakan media seperti pasir, boneka tangan, miniatur, keseni, arts and crafts, dan stories untuk cerita, untuk membantu anak mengekspresikan pengalaman batinnya. Salah satu yang saya sangat sukai, maka tadi saya so excited to hear Ayah Andri juga punya prinsip yang sama dan dalam membaca buku. Jadi salah satu uh, itu juga bahan research saya sekarang ini is buku cerita bergambar. So picture books. How do picture books help children, bukan hanya anak-anak sebenarnya, even orang dewasa, membantu anak-anak untuk memproses tema-tema besar seperti fear, grief, rasa kehilangan, courage, but also big changes, perubahan yang besar dalam hidup mereka, apakah itu kematian, apakah itu divorce, separation, apakah itu pindah negara, etc. Ya, perubahan-perubahan besar. Jadi cerita memberikan mereka ruang yang aman untuk melihat cerita mereka sendiri, apakah itu lewat karakternya ataupun lewat situasinya. Dan dari situ anak bisa belajar bisa melihat bahwa cerita bisa punya banyak kemungkinan akhirnya. Tidak semuanya itu sudah ditetapkan. Jadi, dan satu yang saya perlu tekankan di sini ada terapi bermain itu bukan hanya untuk anak kecil. Karena seringkali, oh, it's just playing, right? Berarti untuk anak kecil. But actually, creative arts therapy juga membantu banyak remaja, dewasa, bahkan lansia. Oke, um, terutama bagi kita yang mungkin mengalami trauma sebelum kemampuan verbal terbentuk. So pre-verbal trauma. Yeah, so we know that trauma that we experience, trauma yang itu kita rasakan di dalam tubuh dan disimpan di dalam tubuh kita. Jadi kadang kita mungkin tidak punya memori yang nyata, but we can feel it. Dan itu yang menjadi PR sebenarnya bagi kita orang dewasa untuk memproses dan to do something about it. Anyway, so itu tadi tentang play therapy ya. So I want to just kind of think about, saya mau bicara sedikit tentang adiksi dari sisi psikologi, I guess. Ya, jadi pertama yang perlu saya luruskan dulu itu adiksi itu bukan soal kurang niat atau kurang disiplin, oke? Bukan juga karena seseorang itu malas atau tidak mau berubah, ya, apalagi di anak-anak. Oke, nanti saya jelaskan sedikit kenapa, especially bukan di anak-anak. So adiksi itu seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh
Ibu Elia dengan Ayah Andri, adiksi melibatkan perubahan psikologis dan dan neurobiologis. Jadi tidak bisa selesai hanya dengan udah stop, stop it, just stop it, atau barangnya diambil, atau anaknya dikurung di kamar, nggak boleh keluar, atau things that require force itu nggak bisa. Karena di dalam otak kita tuh ada sistem reward ya, sistem hadiah yang mengeluarkan dopamin, dan zat kimia yang membuat kita merasa tersenang atau termotivasi. Ya. Pada adiksi, dopamin ini dilepaskan lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga otak menghafal aktivitas yang memberikan sensasi yang cepat dan instan itu. Nggak usah jauh-jauh ke anak. Coba berapa orang dewasa di sini yang main Candy Crush? Ayo ngaku ya. Ngaku ya, paling nggak pernah main ya. Pernah main Candy Crush, atau Bejeweled, atau Tetris, atau PUBG, oh, anything like that. And if you notice how they work it, set level-level di awal itu very very quick, levelnya gampang. So that's why, kita bisa melampaui level itu dengan cepat. Oh, great, let's do it another one. Let's do another one. Let's do another one to get in. And then to the point that udah jadi susah, life kita udah habis, mau beli nggak? Mau beli live nggak supaya bisa main lagi gitu kan? Seperti itu, basically. So, jadi akhirnya otak kita mulai bergantung pada aktivitas tersebut untuk merasa tenang atau merasa baik-baik saja. Ya, tapi di sini adiksi tidak juga hanya soal mekanisme otak ya. Tapi itu salah satu kenapa adiksi itu em, mm, impact-nya itu ada di otak. Tapi itu bukan hanya satu-satunya. Jadi banyak perilaku adiksi itu sebenarnya muncul sebagai cara mengatasi emosi sulit seperti rasa cemas atau takut, rasa kesepian, ya. Em, Misalnya, kita terisolasi di negara yang kita nggak kenal, kita belum kenal orang banyak, atau kita belum nggak bisa bahasanya, atau em, ya tidak banyak teman, for example. Rasa tidak aman, atau stres yang berkepanjangan, stres kronis, ya, atau trauma. Apakah itu PTSD atau kompleks PTSD? Dengan Atau kata karena lain, ingin anu ya Kak, atau karena ingin hanya sekedar beristirahat dari melepaskan rutinitas sesaat gitu. Tapi nggak bisa that's lepas akhirnya. I think that's a different point. I think I use game. Don't get me wrong. I play game, and I play game sebagai itu kayak tadi Mbak Asti bilang as a relaxation, but I don't get addictive to it because ada faktor lain yang membantu untuk itu tidak menjadi adiksi gitu. Okay. Um, So dengan kata lain, adiksi sering bukan tentang apa yang dilakukan, tapi apa yang sedang dihindari oleh orang itu. Okay. Um, and sometimes we do that, right? Aduh itu apa jemuran menumpuk, apa laundry menumpuk, but I'll just pay Candy Crush first. I can't be bothered with that. Nanti aja gitu. So we do that. Tapi ada ada perbedaan besar antara anak-anak dan orang dewasa, right? And I'll come back to that again later. So lingkungan jadi sangat berpengaruh besar. Misalnya rumah yang penuh konflik, parents who are fighting a lot, ya, minim pengawasan, ya tidak ada batasan dalam permainan atau dalam day to day-nya, minim pengawasan, pola asuh yang tidak konsisten, mama ngomong apa tapi papa ngomong apa, beda, atau nenek nanti ikut campur, atau all that kind of thing. So and then also modeling, ya tadi ya Andri mention a few times juga, modeling dari orang tua yang juga sebenarnya sudah adiktif pada gawai, alkohol, atau kerja, atau merokok, atau vaping. Adiksi itu bukan hanya di gawai, there's a lot of different types, right? Jadi adiksi juga bisa karena kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Misal tidak merasa diterima, tidak merasa aman, ingin punya kontrol yang lebih, atau mencari kenyamanan. Jadi membuat seseorang tuh lebih rentan mencari pelarian yang cepat. Masalahnya, semakin seorang bergantung pada satu perilaku untuk mengatasi stres, semakin sempit toleransi stresnya. Oke.
regulasi emosi tidak berkembang, sehingga tanpa perilaku itu emosi terasa lebih berat. Lalu muncul gejala psikologis seperti sulit berhenti walau sudah mencoba, mulai mengabaikan sekolah, tidur, makan, kerja, atau hubungan real connection dengan orang lain. Mudah marah ketika akses dibatasi, menjadi lebih merahasiakan segala sesuatu, defensif, merasa kosong atau gelisah saat tidak melakukan perilaku adiktif. Coba kita lihat deh, nggak usah anak-anak. Kita kalau ke restoran di Indonesia, manapun, begitu duduk, oke, kita mungkin ada yang langsung langsung order. Begitu duduk, orderan sudah diambil oleh waitress. What do we all do? Nggak usah jauh-jauh, right? I mean, I admit I do that sometimes too. It takes apa saya juga melakukan itu. It takes a real intention to okay, I'm not gonna touch my phone. I'm gonna touch my phone. You know, HP ini kebetulan ada HP saya di meja. HP kalau ada di atas meja nggak sampai 5-10 menit kita ambil lagi, kita cek ada message masuk nggak, right? So addiction is itu nuansanya itu sebenarnya is very gray. You have to be careful. Anyway, tapi akhirnya muncul lingkaran setan adiksi. Jadi kita stres, kita melakukan perilaku adiktif untuk merasa lega. Ada kelegaan sementara, absolutely. But then muncul rasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, stresnya naik lagi kan? Stresnya naik lagi, kita melakukan lagi perilaku adiktif untuk merasa lega, and then ada kelegaan sementara, and then merasa bersalah lagi, and just keep going and round di situ. Jadi keluar dari adiksi itu tidak hanya bisa mengandalkan niat ya. Orang tua perlu memahami apa yang sedang terjadi, mengedukasi dirinya seperti kata kayak Ayah Andri tadi, dan mencari dukungan dan bantuan profesional. Stop menyalahkan anak karena tapi cari akar masalahnya itu di mana dan pemantiknya apa. Karena anak masih perlu dibantu untuk mengembangkan skill regulasi emosi yang sehat dan dan mencarikan mereka strategi coping yang baru. Okay. So tantangan kita di sini ya, anak-anak sekarang ini tumbuh di dunia yang sangat digital, okay? Gawai ada di mana-mana. Dan meskipun bermanfaat, tadi saya dengar ada orang tua yang mengatakan, sekolahnya sudah, especially sejak COVID ya, sejak COVID, school from home itu kita sudah banyak menggunakan, sudah menormalisasi pemakaian gawai di dalam pendidikan. Sorry Dan for interrupt Mbak Mala, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. oh, okay. So, alright, in that case, let me kembali ke ini aja deh, ke orang tuanya aja deh kalau gitu. So, first of all, berapa banyak gawai yang ada di rumah? Cek dulu ya, konteks keluarga masing-masing. Anda pasangan yang bekerja di rumah nggak, sehingga penggunaan gawai itu sering tidak bisa dihindari. Berapa banyak gawai yang ada di rumah? Ponsel, tablet, laptop, konsol, game. Berapa banyak TV di rumah dan di ruangan mana saja? Ada nggak layar di kamar anak? Ada nggak penggunaan layar di dalam kamar? Adakah aturan tentang memakai gawai saat makan bersama? Ada nggak waktu tertentu di mana semua anggota keluarga diminta untuk offline dan benar-benar hadir satu sama lain? Karena menetapkan batas saja nggak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana batas itu dijalankan dan bagaimana orang tua memodelkan penggunaan gawai yang sehat. Oke? So, terapkan batas waktu yang jelas, jadikan teladan, you need to be the model, and as much as possible, tonton dan mainkan konten bersama anak, lalu diskusikan. Talk about how often it feels, learn the emotional language. Tanyakan hal-hal sederhana seperti, menurut kamu ini benar nggak? Tokoh ini diperlakukan adil atau enggak? Kalau kamu di posisi itu, apa yang kamu lakukan? Caranya membantu anak mengembangkan empati dan berpikir kritis. As much as possible, hindari layar di kamar tidur. Jadi, tiga anak saya, kecuali yang besar ya, dia udah 18 tahun. Semua pemakaian gawai itu harus di ruang tamu. Dan ya, hindari pemakaian gawai sejam sebelum tidur. Ganti waktu
ganti sebagian waktu dengan waktu bermain dan berinteraksi. Karena anak masih perlu ditemani until much older than we think. Ya, have a regular discussion about internet safety, safety di internet dalam memakai internet karena it is dangerous. It is dangerous. Di mana it's not just about apa yang mereka mainkan, tapi apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. I don't know if banyak orang tua di sini yang tahu tentang Andrew Tate, but that's a big problem. Especially karena saya punya anak cowok yang 12 tahun. Tidak semua teknologi itu buruk ya, Bapak Ibu. Jadi sejak pandemi, tadi saya bilang dalam pendidikan itu sudah dinormalisasi. Tapi normal itu kan bukan berarti kita bisa melepas pendampingan. Anak tetap butuh arahan. So tujuan kita jangan itu melarang gawai sama sekali, tapi mengembalikan connection, mengingatkan anak bahwa rasa aman, kebahagiaan, dan kedekatan itu penting hadir dalam hubungan, sentuhan, momen kebersamaan, bukan dari layar. Remember that connection needs to come before correction. Kita nggak bisa mengkoreksi anak kalau we're not building up that connection with them again. Okay? Okay, that's it. Thank you. Bener banget nih ya Kak Mamala. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang langsung pada acara diskusi ya. Kita akan tanya jawab dan beberapa pertanyaan sudah saya baca di sini. Kak Ana membantu mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman yang sudah dituliskan di kolom chat. Jadi misalnya pertanyaan pertama nih dari Kak Siena di Bangladesh. Iya Kak, halo. Jadi ini Kak Siena Nyimak. menuliskan, jika Iya. gamenya sifatnya positif seperti berkebun dan beternak, nah ini seru nih kan ya. Ini bagaimana nih? Iya. Karena anak saya jadi tahu caranya berdagang, jual beli hasil panennya, jadi mendukung pendidikan anak ya. Kemudian strategi Iya. membuat sebuah produk pertanian. Terus boleh nggak yang seperti ini? Dan juga by the way Kak Siena ini juga lagi long distance marriage. Jadi suaminya di Korea Selatan ya sudah 3 tahun ini. Begitu ya Kak Siena? Iya, betul. Betul. Iya. Jadi kita dengarkan ya Kak Siena, bagaimana ada yang mau menanggapi Mam Elia, Ayah Andri, atau Mam Mala di Holland? Saya kasih kesempatan dulu ke Ayah Andri nih yang sudah senyum-senyum. Silakan Ayah Andri, gimana nih? Game berkebun, berternak yang mendukung pendidikan anak. Boleh nggak nih? Itu menarik sekali. Kalau di daycare di sini itu diajarin nanam, diajarin di dapur cooking class gitu. Itu. Dan kebetulan saya juga S1-nya perikanan, ikan. Jadi di rumah saya sendiri saya peliharanya ikan gitu ya kan. Itu. Jadi boleh banget gitu karena dia kan ada added Baik. value buat anak-anak. Itu. Yang penting orang tuanya support itu juga. Dan itu hal yang positif kan. Dan tadi di kelas juga kayaknya jadi tahu masalah keuangan ya. Itu. Kembali lagi kalau ada Kak Winda di situ, itu financial literasi itu juga penting sih. Itu. Financial literasi untuk anak. Jadi anak kan bilang Iya, betul. nabung, tapi nabungnya kemana? Nah zaman sekarang instrumen itu udah banyak. Ada instrumen reksadana, saham, ya kan? Hanya tidak di deposito aja zaman sekarang itu pengembangannya ya. Itu. Nah kalau untuk long distance, yang penting sih kalau saya bilang, kalau saya sih sebenarnya jangan long distance. Saya aja nggak bisa kalau hidup tanpa istri saya gitu ya kan. Itu kalau bisa sih. Tapi kalau memang pilihan hidupnya, pilihan keluarga itu long distance, kalau saya saranin kehadiran orang tua itu harus balance. Jadi zaman sekarang udah ada kayak kita nih Zoom atau WhatsApp call ya itu. Iya. Jadi kalau bisa itu ditetapin 1 jam itu bertemu ngobrol. Komunikasi maksudnya. Ngobrol ya komunikasi gitu ya. Walaupun anak cowok rata-rata cuma jawabannya cuma sepele gitu kan. Iya, enggak gitu. Iya, betul. Tapi gitu ya kan. Karena saya juga tahu gitu ya. Saya punya anak cowok gitu ya kan. Itu.
apalagi bapak-bapak juga gitu kan, kalau lagi sibuk ya enggak gitu aja kan, oke gitu ya, kadang kan kalau baik gitu ya kan, itu. Tapi ada momennya, kayak anak saya tahu jadwal anak saya semua, jadwal anak saya dari pagi sampai dia di sekolah ngapain aja. Terus kalau dia udah mau pulang, saya telepon udah di mana gitu ya kan, itu kan bentuk perhatian itu sih. Itu jadi walaupun long distance itu harus ada, pacaran aja telepon-teleponan terus ya kan. Itu ini sama anak juga Sampai harus dong. sleep call ya, Pak ya. Iya Sampai sleep ya kan, call. nah sampai sleep call tuh ya kan. Itu jadi coba bangun itu komunikasi Ya, dari saya itu ya. ya, Terima dari yang lain kasih, mungkin. Ayah Andri. Seru nih Yeay. komentarnya Ayah Andri yang memang langsung mengambil peran sebagai ayah yang suportif dalam pendidikan tumbuh kembang anak ya. Langsung memberikan perannya kepada anak, mendampingi mendampingi istri yang sekarang lagi studi di PhD. Jadi dia yang ambil peran langsung juga. Ini pertanyaan kedua nih seru juga nih dari Boleh saya Kak. tambahkan Boleh dikit tadi? silahkan Kak Mal, Momal di UK. Tadi Mbak, Ibu yang tadi long distance itu, I think yang penting seperti tadi kita bilang itu kehadiran. So, and itu yang tadi saya bilang kenapa anak-anak itu it's not just anak cowok, anak cewek juga. Q&A doesn't work. Apalagi when there's a screen, often ya itu jadinya hari ini udah makan belum? Tadi di sekolah ngapain? Tadi main apa? Jadi jawabannya selalu A, B, C. Iya, tidak. Dan Iya, itu bukan hanya betul. anak Jadi cowok. bosan ya. Iya, jadi bosan. So, the best thing to do is play or read together. Jadi, yang penting itu adalah sesuatu yang konsisten. So, maybe kalau misalnya bapaknya bisa, this is depends on your family context. Kalau bapaknya bisa, sorry, anak ibu umur berapa? 7 tahun laki-laki. Oh, then it's even better. Kalau bapaknya bisa, every night just for 10 minutes, read, bacain buku ke anaknya. Ya. Oke, apakah itu lewat telepon, apakah itu lewat Oke. video call, find books. I'm Iya. sure di Korea tuh banyak banget buku-buku bahasa Inggris. Kalau Iya. nggak bisa cari deh di online. So read to your child every night. Itu 10-15 menit itu sudah sangat membantu. And then kedua, if mau kalau bapaknya bisa meluangkan waktunya, play with the child even 2-3 times a week. Play online game together. Alright? Karena Oh, I see. here, I it see. is all about connection. It's not about talking. Talking is just talking. Hmm. But kalau ngomong aja, tapi kalau nggak ada connection, attachment, then it doesn't work. If that makes Oh, sense. oke. Okay. Noted. Terima kasih, Kak. Thank you. Sekali lagi ya, Mal di sini menegaskan lagi build connection first before correction, karena dan itu nggak bisa instan ya, Mamal, itu harus dibangun rutin, konsekuen, sedikit demi sedikit Ya. untuk membangun koneksi ini. Ya. Saya juga melakukannya di sekolah karena sebelum nggak bisa anak akan bilang nggak mau kerjain apabila guru juga tidak membangun koneksi ini. Jadi baik orang tua maupun guru di sekolah untuk bisa menggunakan hal ini, connection before correction. Thank you banget, ini tips praktis dari para ahli kita, baik dari Ayah Andri maupun Mom Mal di Holland. Maaf, Mom Malahayati Holland di UK, itu tepatnya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang seru juga dari Kak Dian di India. Anak umur 14 tahun, efek dari internet jadi disrespectful sama orang tuanya. Gimana nih? HP dan laptop itu kan udah jadi kebutuhan sehari-hari ya untuk komunikasi, untuk mengerjakan tugas. Tapi kok efeknya kalau main game online ataupun terhubung dengan internet kok jadi disrespectful sama orang tua? Bagaimana nih cara mengatasinya? Kita mulai dari Ayah Andri dulu dan kemudian lanjut ke Momal. Oh, Ayah Andri lagi ya. Ayah Andri kok jadi ini mute? Iya, ya. Halo, Silakan. dengar ya. Oke. Ya, tadi di slide 14 saya itu sudah ada sih sebenarnya penjelasannya. Ya, yang penting itu bangun aturan di rumah. Gitu. Kesepakatan bersama ya. Jadi kita duduk bareng.
ya ngobrol itu. Kalau contoh di rumah saya itu ngobrol, kamu kelebihan loh main gamenya, waktunya kelebihan loh, itu konsekuensinya apa, rewardnya apa, gitu ya kan. Itu kalau kamu bisa mengurangin dapat reward, gitu ya kan. Itu. Nah, bikin aturan yang jelas di rumah. Itu aturan jelas di rumah saya kayak dia sih selain di itu ya apa game online ya, di rumah saya di kamar tuh nggak boleh makan. Itu kayak begitu aja itu aturan ya kan. Itu nabung harus nabung gitu ya kan. Itu kita ajarin nabung tadi udah dibilangin juga. Itu jadi bikin aturan. Nah, kalau disrespectful ya itu dia, kita kan orang tua ya, role model bagi anak ya kan. 14 tahun udah remaja, emang susah digenggam lagi ya kan. Remaja itu susah digenggam lagi, walaupun saya emang backgroundnya early childhood education, tapi anak saya ada remaja satu 13 tahun cowok juga. Itu nah itu nggak bisa dipegang, tapi kan ada lagi, uh, kalau belajar lagi, apa bahasa kasih ya, bahasa cintanya apaan gitu ya. Kalau anak cowok itu kan ditepuk ya kan. Itu jadi, kamu bagus, kamu pintar, kamu pandai, terima kasih ya tadi yang saya ajarin 3 kata ajaib gitu ya kan. Itu nah kayak gitu sih. Tapi kalau anak cowok cewek apaan gitu ya kan, kalau anak cewek itu diusap belakangnya. Itu itu yang masuk remaja ya. Itu tapi emang sama orang tua ya, bukan sama orang lain. Kalau sama orang lain kan udah ada batasan barriernya ya kan. Itu kayak gitu sih. Jadi disemangatin, nah bikin aturan yang jelas. Itu sih. Jadi kalau respect tuh dari contoh dari kita minta tolong, apa apa minta tolong ke anak kita. Kalau kita salah minta maaf, kalau udah ditolong kita bilang terima kasih. Itu kan bentuk dari role modelnya di rumah. Itu itu aja dulu, dari yang lainnya juga boleh. Iya, bener banget. Lanjut kita tembak Jadi, Kak Mal di uh, UK. oke, kalau I think kalau dari saya mungkin saya melihatnya dari sisi yang hmm, mirip sih sebenarnya. Oke, so yang perlu kita ketahui juga ketika anak kita memasuki masa remaja, itu otaknya is going through a huge change, really huge. Almost the same as ketika mereka di bawah 3 tahun. There's something that is going on a lot. Jadi banyak banyak sinapsis yang misalnya sudah tidak digunakan, sudah tidak, itu di prune. Itu seperti kalau kita punya pohon tuh kita potong-potongin supaya ini. So di situ mereka mulai mencari jati diri, etc. But one thing we need to always remember also sebagai teenager itu mereka tuh belum dewasa, right? So if we think about this ya, yang perlu kita ingat tuh otak anak tuh masih berkembang ya. Prefrontal cortex mereka tuh belum matang. Mereka lebih impulsif, mudah bosan, dan cepat tergoda reward. And that's very normal. That's nothing wrong with that. Itu memang fasenya. Karena itu adiksi gawai mudah sekali terbentuk di situ kalau tidak ada preventive measure-nya ya. Karena teknologi itu berkembang pesat. If you think about it, 100 tahun yang lalu kita nggak ada HP. HP itu baru mulai kapan? Right? Tapi bentuk HP kita yang di awal masih ingat nggak? Yang gedenya apa kayak seberat seberat batu bata gitu. Saya masih ingat HP saya pertama itu, like, oh my God, so heavy. Kalau mau nggak bisa dijamret karena bisa untuk nimpuk orang aja udah bisa teler gitu. Jadi, and think about that, that's only 30 years ago, 30 tahun yang lalu. Oke. Nah, berkembang pesat banget kan sekarang. Nah, otak manusia itu belum berubah sejak 300.000 tahun yang lalu. Not a lot have changed. Anak tetap butuh ritme perkembangan yang sama, bergerak, bermain, berimajinasi, berinteraksi. Ketika layar sepenuhnya menggantikan bermain, imajinasi mereka mengecil, empati menurun, kemampuan mengungkapkan emosi dan kemampuan meregulasi emosi ikut turun. Okay. So there is no simple question here. There's no simple answer. Harus ada peraturan mengenai pemakaian gawai. Tapi tidak 100% tidak memakai gawai karena realitas hidup itu adalah dia harus memakai gawai. Untuk sekolah, untuk research, untuk and everything like that. HP di tangan kita itu more powerful dari komputer pertama yang diciptakan oleh IBM.
IBM pertama dia menciptakan komputer itu gedenya tuh satu hanggar pesawat. And CEO of IBM pada saat itu very famously said, I don't see the need for more than 5 computer in the world. Satu dunia itu cuma perlu 5 komputer, dia bilang pada saat itu. Sekarang kita dalam rumah saya aja boleh dibilang ada berapa komputernya? Dari HP, dari laptop, PC. So yeah. Jadi tadi pertanyaannya, I think about when we think about teenager, think about that. Dan also the other thing to think about is teenager walaupun umurnya dan cara berpakaiannya, terus ada sebagian teenager yang sudah lebih tinggi dari kita, right? Jadi kasarnya kayak mereka udah mini dewasa, but they're not, they're still kids. And yang kita akan sering lihat di teenager sebenarnya they are going, it's a bit like a yo-yo. Saya nggak mau mama, saya mau independent. But then every so often they want, mah, bikinin kue itu dong, yang dulu saya suka. Mah, aku pengen ini. They are moving back and forth between being a child, anak, and between they want to pull away from us, which is again normal, very normal. Mereka sudah mencari identitas diri. They're trying to think about what do I want to be, how do I want to be, gitu. So itu satu. And then when we think about consequence and reward yang tadi dimention, I think we need to be careful about that. Consequence and reward ketika masih kecil is very easy. It could be sticker, it could be sedikit pujian and things like that. And consequence, we can talk about punishment, tapi bedakan antara consequence and punishment. Yang lebih penting sebenarnya untuk teenager especially is keep talking about how it feels. Like so for example, and it has to be, ini bukan 1 kali, 2 kali, but it has to be conversation that happens regularly. To the point that itu menjadi bahasa di dalam keluarga. Anak saya main Roblox, anak saya main Minecraft, and every so often dia main sama teman-temannya. But we always have a rule about no talking to stranger. If you don't know them in real life, you do not talk to them. Itu satu. Kalau kamu nggak kenal dia in real life, then you cannot talk to them. And he knows why, he knows the danger, etc. But anyway, jadi sekali, jadi mereka mainnya itu kan selalu di ruang tamu. Dan mereka main Roblox or something, and then I can hear them. Ini karena ini sama seperti Ayah Andri dari dulu waktu mereka masih kecil kita juga punya peraturan Senin sampai Kamis itu no screen, tapi Jumat, Sabtu, Minggu we can have screen, etc. But now mereka sudah lebih gede, mereka sudah mengatur pemakaian mereka sendiri. But anyway, anak saya yang 12 tahun, dia main Roblox atau Minecraft maybe dengan temannya, and sudah bermain hampir 2 jam, and then I can hear them say, okay guys, alright, nanti kita ketemuan lagi ya jam 1, karena ada, I think must be Roblox, ada apa kayak project baru gitu, atau pertandingan baru gitu, nanti kita ketemu jam 1 lagi ya untuk ini. Terus ada satu temannya bilang, oh okay, alright, well I'm gonna play Fortnite dan. Terus ada satu temannya, and anak saya bilang, no, guys, we've been playing for 2 hours. Go out and touch grass. Anak umur 12 tahun ngomong kayak gitu kan. Which is, I thought that's amazing. That means that mereka semua have a very similar language and similar understanding. Dan itu yang kita perlu bangun bersama. Because like tadi Mbak Asti bilang, this is about system. Bukan cuma keluarga kita sendiri, but also people that we have around our family. Dan itu yang perlu, jadi consequence, talk about consequence. Jadi when my kids were much younger, ketika dia makainya misalnya agak kelamaan, and then they started being very emotional and dysregulasi. Not at that moment. At that moment, saya tackle masalahnya dulu, saya bantu dia regulasi diri. But then afterwards, misalnya sebelum tidur saya selalu, hey, tadi, did you notice you were really, really angry? Kamu tuh marah banget when I asked you to stop. Did you notice that? Dia bilang, yes. All right. Do you know why? So we have an actual discussion, like, did you know why? Dia bilang, is it because I used a lot, udah pakai gadget? Dia bilang, yeah, I know. And do you know why that? Oh, karena begini. Jadi so we start talking about that. Terus dia bilang, oh yeah, okay. Doesn't mean that stop. That still happen. Still happen. Tapi yang saya perhatikan adalah
The reason dia pakai HP bukan HP, sorry. Dia pakai tabletnya agak kelamaan atau dia pakai main gamenya kelamaan, itu karena apa? Sebenarnya saya yang salah. Saya sibuk, saya nggak mengingatkan dia untuk berhenti. So we start talking about having an alarm clock. Gimana? Jadi we start talking about skills and technique untuk develop independent thinking and independent knowing tentang apa yang terjadi dalam tubuh mereka gitu. So that's the kind of thing that you need to talk about with your teenager, karena dia udah teenager, dia bukan anak umur 7 tahun, 6 tahun yang masih bisa kita kasih punishment and reward pakai stiker kayak atau pakai makanan kayak gitu. Benar, jadi ini menarik nih juga tip praktis dari para ahli kita. Anak yang sudah lebih besar, teenager 13-14 tahun ke atas itu ya. Jadi sudah perlu diajak untuk bicara deep talk ya, untuk building connection, diskusi, alasannya apa, kenapa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, apa baiknya. Dan bahkan seperti yang dicontohkan oleh Mama Mala tadi, dia bisa jadi role model juga, dia bisa juga jadi agen perubahan untuk teman-teman yang lain, mengingatkan itu tadi ya. Dan itu juga bisa bermanfaat mengingatkan teman-temannya bahwa main oke, game online, tapi juga perlu yang main secara fisik yang juga bagus untuk perkembangan dia, tumbuh kembang dia. Seru nih, anak teenager yang juga punya sisi lain, perbedaan perlakuan apabila kita dengan anak yang usia dini dan anak teenager lainnya perlakuannya. Nah, teman-teman, ini Kak Ayah Andri masuk lagi nih. Tadi ngilang nih Ayah Andri. Ini teman aku nih Mas Nurholis. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini seru juga nih. Jadi kalau dulu orang tua kita kan takutnya kita kecanduan televisi zaman dulu ya. Sekarang tantangannya adalah kecanduan game online dan mungkin nanti akan model lainnya. Ini seru nih perkembangan kita. Ada pendapat Ayah Andri dan Mala? Ayah Andri dulu nih, masih mute. Oke, Ayah Hanti ya. Ya zaman dulu, zaman saya kecil ya, itu kalau hari Minggu pagi itu kan uh, kayak perang TV gitu ya kan. Di channel A itu ada yang famous, saya sebutin aja ya, Doraemon gitu ya kan. Di channel B itu ada kayak zaman itu ada Inuyasha, ada Sailor Moon gitu ya kan. Itu jadi itu wah harus ganti-ganti, kalau lagi iklan ganti, ganti iklan ganti gitu ya kan. Itu. Jadi kayak gitu sih emang perkembangan zaman itu membuat semakin canggih gitu ya kan. Anak udah tidak nonton di TV umum lagi ya kan, di digital TV lagi, tapi ke YouTube gitu ya kan. Terusnya ya kita nggak tahu lagi nanti di masa depan juga bakalan berkembang lagi gitu ya kan, di apa 2045 ya, generasi emas kita nanti gitu ya kan. Gitu. Tapi yang pasti yang jelas semuanya itu, adiksi itu yang berlebihan ya, semua yang berlebihan itu tidak baik sih gitu ya. Gitu di sini lingkupnya adiksi tentang game online itu tidak baik. Itu ya benar sih gitu. Jadi kita harus batasin. Jadi ya itu dia, harus ada fondasi di keluarga sendiri, orang tua terutama ya, jadi role model. Lanjut lagi dari sisi Kamala. I think it's very normal kalau kita punya, setiap generasi pasti punya kekhawatiran tersendiri. And I feel like that actually a really positive thing. Itu positif karena kalau kita worry, that means we care, right? Tapi mungkin care-nya itu arahnya akhirnya kemana? Apakah we become fearful? Kita menjadi takut. Kalau kita menjadi takut, artinya kita akan mencoba menghindari itu. The problem is, kalau itu sudah bagian dari zaman, maybe there is no way of kita hindari 100%. Ya kita nggak bisa kan bilang ke anak, nggak boleh internet 100%, nggak boleh ini. It doesn't make sense. Gitu kan kita mau tinggal di hutan ya. So, do we then act dari sisi ketakutan, atau kita masuk ke sisi, okay,
I need to learn about this. Yeah, I need to know. Ini bukan zaman saya. I mean, you know, I mean, like di zaman saya nggak punya ketakutan. How do I say this? This is not part of our world. This is their world. So kita perlu masuk situ, kita perlu pelajari. Okay, what is this thing? Like pertama kali we heard about Minecraft. Anak saya waktu itu baru umur 7-8 tahun, I think, yang gede. Sekarang dia udah, so this is 10 years ago. Saya dan suami saya like, it looks good. Okay, yuk kita mainin dulu. So we played first. We're like, oh okay. Ternyata Minecraft itu ada creative and ada adventure side. Okay, let's stick on, and we understand the difference. Ternyata kalau kreatif itu mereka nggak bisa ngomong sama orang lain. It's all about building. Jadi kayak main Lego tapi online. And so we thought, yeah, okay, let's do that. Jadi sampai sekarang pun suami saya masih, he knows all the children's account. Dia tahu permainannya, and walaupun saya nggak ikut main, but I can often sit with them and ask them questions about, or I can admire mereka punya creation, and we talk about some of the NPC and all that kind of thing. Jadi saya juga belajar kosakata permainan mereka. So we need to look into that. Karena kalau kita nggak ngerti, kita jangan, itu dunia anak-anak. No, bukan, kita orang dewasa, kita nggak perlu ke situ. But it's their language. So lebih gampang sebenarnya kan bagi kita untuk belajar bahasa mereka daripada kita maksa mereka belajar bahasa kita. Gitu. And I think preventive is always preventive ya. Hal yang bersifat preventif itu pasti banyak effortnya, but it's worth it. Karena I think there's a quote, Frederick Douglass, I think. Frederick Douglass, I think, yang bilang, it's easier to build strong children than to repair broken men. Lebih gampang untuk, develop anak-anak yang kuat daripada nanti mau repair orang dewasa. Yang saya sering temui di dalam sesi saya. Bener banget ini Ayah Andri dan Mama Mala. Dan ini juga Tambahannya seperti, lagi sih. Ya silakan. Ya, tambahnya lagi, tadi yang dibicarakan sih, jadi kayak tadi ada yang nanya juga, Mbak Elia ya, tadi juga bilang, yang penting itu juga pakai bahasanya yang baik. Karena saya lihat-lihat ya, kayak game online langsung, nonton game online langsung di YouTube itu, bahasanya tuh umpatan-umpatannya tuh enggak banget. Jadi jangan menormalisasi. Zaman sekarang saya sering dengar kalau di Indonesia, di sini saya juga sering dengar sih, like app gitu ya kan kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia tuh umpatan-umpatan kayak menormalisasi bahasa kayak jai gitu ya, maaf ya. Itu sebenarnya tidak normal. Itu. Jadi ya develop itu yuk bareng-bareng yuk kita sebagai orang tua. Ya kan, itu umpatan-umpatan itu ya dibilang itu tidak baik gitu sih. Sorry, Di dunia boleh game saya juga tambah? digital. Ya, iya betul. Iya, Boleh saya silakan tambah Mama Mala. sedikit. Saya mungkin melihatnya dari lensa yang sedikit berbeda. Because I feel like actually itu justru topik yang sering harus kita bicarakan pada anak-anak. So I remember anak saya yang cewek yang pertama itu waktu umur, I think it's about 10 years old, I think. Dia pulang rumah, saya bilang, Mami, what does fuck you means? Sorry ya yang di sini, I'm just gonna use the word. Because it is just words. It's just word. The only reason that words get any power kalau kita memberikan those words power, right? So jadi waktu dia balik, dia bilang, Mami, what does fuck you means? I'm like, oh, where did you hear that from? Dia bilang, oh, si one of the temannya gitu ngomong. Aku bilang, oh, and kenapa dia ngomong gitu? Do you know what the context? Dia bilang, oh, iya dia lagi marah nih, gini. Terus dia bilang gitu. Terus aku bilang, okay, and then saya jelaskan, words are words. They're just words. There's no such thing as bad word or good word. It's appropriate or not appropriate, helpful or not helpful. So we have to think about that every time we speak. We think about that. So nowadays, anak saya yang cowok, and all of my kids, they play games. They hear, karena dalam YouTube you can hear it. And then kadang-kadang anak saya kalau lagi nonton sudah, and then ada a little bit of swearing, he kind of look at me and say, yes, I know, not in anger. Like, we just kind of joke about it sometimes, because kalau kita nonton film Hollywood, there's always going to be swearing, right? It's there, it's out there. There's no point saying nggak boleh. Is it appropriate or not? Is it helpful or not?
boleh nggak ngomong gitu kalau kamu lagi di hadapan bos kamu atau di depan guru kamu? You're gonna get into trouble. If you get into trouble because you say that in front of your teacher, that's your problem, not mine. Kamu akan menghadapi konsekuensi yang diberikan oleh sekolah. That's your problem, right? If you choose to use that word. Jadi ini kita juga saya balikkan ke, ini jadi pilihan. Pakai atau nggak pakai. And then kalau kamu mau pakai kata itu, think about the emotion behind it. Are you using it in anger? Karena jangan salah ya, I have done it. You know, so last year saya ngambil barang saya ngambil can food dari lemari, and then jatuh kena kaki saya. And the first thing I go, anak saya masuk, what happened? What happened? Saya, oh, aku kayak takut sakit-sakit gitu kan. Terus anak saya bilang, okay. And then we fix what what's wrong, and then. But nobody mentioned anything about me swearing. Karena they knew that, oh, that was one moment, and that was because I was so shocked. But my point is, I think juga, when, it's about educating our children every day with everything, right? Ya, benar banget. Jadi salah satu kesempatan kita untuk mendiskusikan, membangun koneksi itu tadi, apa makna di balik itu, pantas atau tidak pantas, dan kenapa boleh, kenapa enggak, itu ya yang penting didiskusikan. Perkembangan zaman akan terus berjalan dan kita tidak mungkin menstopnya karena pasti ada manfaat dan ada tantangannya di balik itu. Tapi bagaimana orang tua di rumah dan pendidik di sekolah dan di lingkungan sekitar itu juga bekerja sama membangun anak, mendukung tumbuh kembang anak melalui itu tadi ya, koneksi, kemudian bagaimana caranya mengkoreksi dengan memberikan wawasan apa alasannya kenapa nggak boleh gitu kan ya. Kayak misalnya ya seperti guru di sekolah juga nggak bisa bilang stop playing. Oke, kita gunakan misalnya Minecraft untuk belajar kosakata, belajar matematika, belajar membangun kreativitas. Jadi harus embrace ya. Harus mendukung kemajuan zaman dan harus pinter-pinter cara mengulik bagaimana caranya untuk menggunakan kemajuan zaman ini untuk mendukung sekali lagi tumbuh kembang anak. Karena nggak mungkin stop kan, akan terus berjalan, akan terus dipakai, dan pengaruh di luar sana lebih kenceng juga ya dari teman-temannya, seperti kata Kak Mam Eliani di Bangladesh. Pertanyaannya buat Ayah Andri dan Mam Mala. Aku bacain aja biar cepat ya karena waktu kita tinggal 15 menit. Intinya adalah orang tua udah berusaha nih membuat aturan, mendiskusikan dengan anak untuk terkait dengan game online ini, bermain HP. Tapi masih was-was ya orang tua karena dorongan, ajakan teman-teman di luar sana kan lebih kenceng nih. Kalau nggak mau nanti takutnya dibully, ya kan? Kemudian juga takutnya nanti dia masuk ke komunitas karena game online sekarang juga bisa pakai chat kan, seperti yang disebutkan Mamala tadi. Takutnya gitu nih, orang tua udah berusaha diskusi, buat aturan, oke sekarang berjalan. Tapi gimana nih menyikapi apabila tantangan, ajakan, dorongan teman-teman itu lebih kencang daripada yang bisa dilakukan oleh orang tua. Ayah Andri, bagaimana? Ya, kalau kita sebagai orang tua kan sampai tua pun jadi orang tua, jadi kita tetap harus belajar. Kita punya anak pertama kali, kita belajar. Dia anak bertumbuh, anak PAUD, kita belajar lagi. Dia remaja, kita belajar lagi kan. Terus dia dewasa, kita belajar lagi jadi orang tua dewasa. Sampai nanti punya cucu, kita belajar lagi bagaimana kita menangani anak dengan cucu gitu ya kan. Itu semuanya belajar. Kalau dari pertanyaan ini sih, kalau saya ya, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Sudah bikin aturan, dilanggar, gitu ya kan. Saya udah bilang ya mengumpat, ada aja tuh 1-2 mengumpat. Itu kalau di perusahaan kan itu ada corrective action, ya kan. Itu dari measurement, saya spesifikasinya ada corrective action. Nah di rumah juga gitu, harus ada evaluasinya. Kita duduk lagi, tarik lagi anak-anak, hey, kamu udah banyak loh aturan-aturan yang dilanggar, ya kan. Ayo tarik lagi anaknya, misalnya gitu. Jadi ya kita, ya benar kayak Yoyo tadi, dia
jadi anak-anak, kalau remaja tuh dia jadi anak-anak lagi, dia jadi merasa kayak dewasa lagi gitu ya kan. Tapi kita tarik lagi, bikin tegasin lagi. Ini loh aturannya, ini udah disepakatin loh. Bagaimana nih mau diubah? Kalau yang ubah, ayo apalagi yang diubah. Kalau kita kan maunya menekan kan, kalau bisa dikurangin nih waktunya gitu ya kan. Waktu bermain dikurangin deh kalau kamu selalu kayak begini, melanggar banyak kok melanggarnya gitu. Jadi tarik lagi gitu. Sampai ada kesepakatan baru. Kalau di rumah tuh saya kesepakatan barunya, saya minta kurangin 1 jam. Anak saya 1/2 jam deh. Gitu. Jadi kayak begitu, ya udah di tengah-tengah nih, ya udah 1/2 jam. Oke, tur. Jadi gitu. Tadinya mereka tidur jam 12 malam, sekarang tidur jam 10 malam. Gitu. Kayak begitu. Jadi tarik-tarikan ya. Padahal saya mintanya jam 8 malam sudah tidur gitu ya kan. Gitu. Tapi kalau di Melbourne ini kan jam 8 malam masih terang. Jam 9 malam baru gelap gitu ya kan. Itu ya udah. Jadi kesepakatannya jam 10 malam dia tidurnya gitu. Kayak gitu sih aturan-aturannya itu jadi ditarik lagi. Nggak tahu kalau dari pendapatnya Kamala gimana? Thank you. I think especially begitu anak menginjak masa remaja, secondary school, kita pasti melihat bahwa influence dari teman-temannya akan mulai berperan lebih banyak karena memang again fase developmentnya seperti itu. So that's quite normal. Jadi sebagai orang tua, I think it's very important bahwa we have to keep connecting with them. I think seringkali tuh masalahnya adalah ketika orang tua merasa, oh anak gue udah gede, gue lepas deh, gue lebih lepas, udah bisa lebih saya lepasin gitu. Yes, we have to negotiate that freedom and independent, but we need to also remember they are still kid. Mereka tetap anak. We need to keep building that connection with them. So some of the things that some nice tips that maybe hopefully bisa dipakai. Makan malam bersama is a must. No internet, no screen on the table. That means we have to talk, right? And then kalau kita lagi bawa mobil sama mereka, that's also a very nice one. We can talk, don't put the music and just talk. Karena bagi remaja especially, no eye contact is a lot better. They can talk better when there's no eye contact. Okay, so that's another very. And then another thing is anak saya 2 kan udah remaja. Well, actually yang ketiga juga udah mau masuk masa remaja. We have a group WhatsApp. Tapi saya of course I have also individual WhatsApp. And then yang anak yang 2 besar itu sudah punya Instagram, tapi anak yang kecil belum boleh. Yang 2 di atas itu sudah punya Instagram. So what we do every day is that kita ngirim memes. We kirim memes karena ini lu loh. Gitu. So that's our communication now. Tidak harus semuanya ngomong. Tapi of course then during dinner time we talk about how's your day, what makes you proud, what was your high, what's your low, what makes you feel proud today, stuff like that. So bukan hanya gimana sekolahnya seperti itu, but there's a lot of kalau ibu bapak yang merasa nggak tahu gimana memulai pembicaraan, there's a lot of starting talking points yang bisa dicari di Google. There's a lot of website that has like talking points untuk orang tua that you can ask. So we do something like that. And I think be careful. Satu yang perlu diingat, games like Roblox, Minecraft, yes, okay, or Fortnite, yes, they all have their own issue. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sebagai praktisi and orang tua, my biggest worry is actually social media, like Instagram, TikTok, Snapchat, things like that. Karena there is a research recently yang keluar, and because there's a lot of lobbying towards Instagram. Kalau kalian bikin account di situ di Instagram, and then you wrote that kamu tuh cewek dan kamu tuh umur let's say anything dari 13 sampai 15 tahun. And then kita buat satu account lagi cowok tapi dengan umur yang sama. Algoritmnya itu beda. Yang kita dapat itu beda sama sekali. And with the girls one, there's the algorithm somehow itu keluar hal-hal tentang self-harm, diet, eating disorders, and how to commit suicide, how to unalive yourself. Itu muncul banyak. Yang cowok munculnya yang
red pill, blue pill issues, male misogyny, Andrew Tate type of influence. Jadi algoritmnya itu tuh sangat berbeda dan itu yang membuat saya sebenarnya you need to really keep talking to your kids. Bukan nakut-nakutin mereka tentang itu, but keep talking about good relationship itu seperti apa sih? Karakter cowok yang baik itu seperti apa sih? What do we need to be careful of when we talk to people? Keep having that kind of conversation yang bisa mereka apply di in their gawai mereka. Karena kita nggak bisa 100% juga bilang gawai nggak bagus ya, games and social media nggak bagus karena pada realitasnya our kids see that games and sosmed bisa menjadi karir, right? Influencer, ya. Anti Ayam tadi kan influencer juga, so you make money from there, right? Banyak Mr. Beast atau YouTuber like Jen and Pat, they make their whole fortune from playing Minecraft. Jadi, how can you tell your kids that, oh, this is something make it, because maybe your kids, anak kalian itu bisa jadi pemain terbaik ke depannya nanti. And make Iya, itu lots of sponsorship. termasuk digital sport ya, Yes, hitungannya digital sport. Yeah. atlet. E-sport. E-sport itu bisa bangun karir di situ juga. Ya memang ya semuanya tuh pasti ada pros cons-nya, ada plus minus negatif positifnya. Jadi bagaimana yang penting seperti Mamala tadi dan Ayah Andri bangun koneksi, diskusi harian, tidak harus selalu melulu tentang sesuatu yang serius tapi juga bisa lewat itu tadi ya sesuatu yang humor tapi anak jadi terbuka ruang aman buat mereka kembali ke rumah diskusi dengan orang tua dan saudara-saudaranya sehingga tidak ada lagi menutup diri tapi lebih ke terbuka apa yang terjadi dan itu akan membangun satu koneksi termasuk mengatasi kecanduan game online ataupun sosial media yang juga punya tantangan tersendiri ya Mamala untuk masa depan anak tumbuh kembang anak kita. Waktu kita tinggal 5 menit teman-teman. Jadi Kak Ana, founder Wanita mengingatkan sekali lagi di kolom chat sudah ada ini form evaluasi tentang acara kita yang mohon bantuannya untuk diisi. Cukup 60 detik aja kata Kak Ana, jadi cukup singkat untuk meningkatkan program Ruanita. Apa yang perlu dikembangkan oleh Ruanita untuk bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan 5 menit akan kita gunakan untuk melihat pertanyaannya Kak Ani di India. Ini khususnya sih ke Kak Mamala. Setiap melakukan kegiatan di rumah, aduh aku juga nih, kan kita cenderung misalnya ya maunya multitasking ya. Mendengarkan berita atau dengerin podcast yang kita suka, yang punya manfaat juga buat kita, atau dengerin lagu untuk menghilangkan stres gitu ya. Ini gimana nih? Dan anak-anak kan juga melakukan hal itu juga nih. Apakah ini termasuk adiksi? Kalau iya bagaimana cara mengatasinya? Ya, Kak Mamala. Kemudian lanjut nih satu lagi anaknya usia 4 tahun, 7 tahun. Diusahakan udah memilih untuk bermain fisik ya. Nggak online dan juga baca buku segala macam daripada gadget dengan cara membatasinya. Juga batasi untuk lihat YouTube, Google Chrome, YouTube Play Store bahkan udah di-disable oleh Kak Ani di India ini. Jadi anak main edu game yang sudah terinstal saja. Internet juga udah di-cut. Jadi orang tua udah berusaha melakukan berbagai banyak hal nih. Tapi mereka semakin besar dan itu tadi kekhawatiran anaknya jadi lebih mengerti lewat lingkungan. Itu tadi ya dorongan teman, pengaruh teman segala macam. Bagaimana cara menguatkan pondasinya. Ini hampir sama seperti yang tadi. Jadi gitu ya. Kita sendiri kadang juga adiksi terhadap sesuatu yang hubungannya dengan online. Bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan pertama itu jangan terlalu khawatir karena untuk kita bisa memdiagnosa seseorang punya adiksi itu ada frameworknya. So I think lebih kalau untuk kita yang sehari-hari, karena to be honest kalau saya masak saya dengar audiobook atau podcast karena masak itu nggak terlalu serius ya. Tapi kalau saya lagi ngerjain slide atau saya lagi ngerjain
tugas research. Of course, that's a little bit different, but I think two things. First of all, research sudah menunjukkan bahwa multitasking itu tidak selalu efektif. Itu satu. However, kalau hal yang kita lakukan itu sesuatu yang otomatis, seperti kalau masak itu kan kadang-kadang udah nggak usah mikir ya, kita yang apalagi udah biasa masak itu, and that's okay, don't worry about it. Adiksi itu adalah ketika itu sudah mengubah cara kita hidup, tidak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi, menjauhkan diri dari orang. There's a lot of different symptoms yang harus terpenuhi dulu sebelum kita mengatakan itu sebuah adiksi gitu. So don't worry too much about that. Keep going. Enjoy your YouTube. Enjoy your news. Enjoy your music. Don't worry about that. If you want to know more about addiction, obviously, cari profesional yang bisa memberikan diagnosa atau bisa actually you can just talk through things, some of the worries that you have. Yang kedua, pertanyaan mengenai anak usia 4-7 tahun itu, they are so young, they are so wonderful. You have so much time still untuk membangun fondasi connection yang kuat. Okay? But also beware that as they get older, anak saya umur 17-18 tahun, we already have this conversation that, I'm not going to be able to stop you do what you want one day, right? But here's what we know is healthy. This is what we know is. But one day they're going to leave home. Mereka akan keluar dari rumah. They're going to do things. Oke, gini. Anak saya waktu TK, SD, itu makanan semua disediakan dari sekolah. Menunya saya tahu. Or saya yang kasih mereka makan. Mereka sampai umur, sampai SD 5 itu nggak ada uang jajan. So everything I know what they eat. Sampai SMP, there is no like fixed menu anymore. It's more like, ya kamu, I give them uang jajan. So I don't know what they eat. However, I feel like that's where the trust comes in. Kita belajar bagaimana kita trust anak kita, but we also have already, I've done 11 years of talking to them about good diet, sugar, content di dalam makanan dan minuman, how to read the label, and disitulah mereka harus mulai mengaplikasikan pengetahuan itu. And I cannot control that all the time. Kita nggak bisa jadi helicopter parent forever, right? So we have to trust them to make decision. I know about tadi ada yang mention tentang LGBTQ and all of that kind of group. Itu pencakapan yang mungkin harus dilakukan lebih sensitif because we know that just because maybe we don't agree with it doesn't mean that it's not what our kids experience. Okay. Apakah itu secara agama atau kultur? I understand that LGBTQ is something that sensitive issue. Tapi so that's something that need to be harus dipikirkan baik-baik dan harus dinegosiasi dan dibicarakan di dalam keluarga. So, jadi bagaimana menguatkan fondasi? Keep playing with them, keep reading with them, keep interacting with them. Satu ruangan penuh mainan, tapi kalau kita tidak ikut hadir di situ, it's useless. Ya. Ya, betul-betul. Terima kasih, Kak. Benar-benar. Kita harus ikut main juga. Reading book juga ikut bareng-bareng, betul-betul. Anak saya tuh sampai umur 10 tahun kita masih ada bedtime reading every night. Setiap anak saya tuh sampai umur 10 tahun. After that, and even now, I'm not Christian, tapi we have a tradition. Karena kita, suami saya keluar bule ya, jadi they have a Christmas dinner gitu. Jadi, walaupun kita nggak Christian, but we still have that tradition. Tapi salah satu yang saya lakukan dari mereka kecil tuh, ada yang namanya Advent. I don't know if anybody who is Christian here. Ada yang namanya Advent ya. Jadi dari 1 Desember sampai 24 kan. Itu biasanya yang saya lakukan waktu mereka masih kecil itu I collect 24 picture books. So every night after dinner, we will read one picture books together sebagai countdown ke Christmas. Now they're all big. Jadi sejak 2 tahun yang lalu kita cari buku novel. And every night after dinner, we will read one chapter. So each one of us will read a chapter, and then everybody will listen. Jadi anakku sampai bercanda bilang, ini kita tuh kayak Charles Dickens family. tinggal tutup lampu terus nyalain lilin aja gitu udah jadi kayak Charles Dickens
era gitu. That is the family tradition. Iya, Hmm. benar banget. Ya Sekali kalau lagi di ya. Australia sama ya kalau di Silakan. Australia sama di UK mungkin itu this a tradition ya, this is a culture ya. Kayak sama kayak di sini juga Advent itu meriah banget gitu ya kan. Culture-nya di sini memang sama kayak di UK ya. Emang sama ya tuh ya connecting ya Australia sama UK. Nah tapi nggak tahu di Indonesia, saya berharap juga sama sih ya, di negara bagian yang lain juga. Kalau di sini di sekolah itu 15 menit pertama masuk itu baca buku sih. Itu. Sebenarnya tradisi ini Nah, bisa dilakukan di misalnya untuk yang beragama Islam pas Ramadan, tiap habis buka baca buku bersama, you know. So dan ya itu itu. kayak countdown ke hari raya misalnya. Ya, makanya yang penting mau atau tidak dilakukan itu ya kan. Iya, benar. Itu salah satu cara membangun koneksi seperti yang ditegaskan oleh Mala tadi, before correction, secara konsisten. Misalnya membangun kebiasaan membaca buku di rumah, di sekolah, begitu. Karena itu sebagai salah satu alternatif, tidak hanya permainan online ataupun terkoneksi pada internet. Dan itu semua butuh konsistensi seperti yang Mamala dan Ayah Andri tadi bilang ya. Karena konsistensi adalah kunci baik juga di rumah maupun di sekolah, dan butuh empati dan komunikasi orang tua maupun pendidik di sekolah. Dan karena mau nggak mau ini permainan online ataupun sosial media itu bisa tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang buruk, tapi bagaimana cara kita menyikapinya ya. Karena bisa jadi buat karir mereka di masa depan, menghasilkan uang, tapi bagaimana kita menyikapinya. Tips praktis tadi sudah diberikan oleh Mala dan Ayah Andri yang bisa dicoba oleh teman-teman di sini di rumah, dan saya juga bisa ambil beberapa untuk bisa saya aplikasikan di sekolah bersama anak didik saya. Dan sekali lagi dari perspektif psikologis, tadi kita sudah bicarakan bagaimana cara anak untuk bisa mengatur dan energi yang bisa dilampiaskan pada game online ini. Dan peran orang tua ini sangat penting di rumah dan juga pendidik di sekolah, bagaimana membangun situasi yang kondusif, menyikapi perkembangan zaman. Dan jika membutuhkan dukungan baik dari komunitas maupun tenaga profesional, Ruanita Indonesia juga menghadirkan bantuan untuk itu. Seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Ana tadi, dan teman-teman bisa lihat secara langsung di websitenya Ruanita. Kak Ana, ada yang mau disampaikan? Enggak. Dan sekali lagi teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi form evaluasi acara kita, ada di kolom chat. Kak Ana sudah menyisipkan linknya untuk meningkatkan program Ruanita di masa selanjutnya. Begitu saja ya teman-teman, diskusinya sangat menarik. Kalau kita teruskan bisa berlanjut terus ini, nanti nggak ada endingnya karena topik ini akan selalu menarik buat kita semua. Dan bisa kita lihat lagi di YouTube-nya Ruanita, Rumah Aman Kita. Dan terus pantau kegiatan Ruanita yang lain di sosial medianya Ruanita, baik di Instagram maupun di Facebook, juga sosial medianya teman-teman di sini, misalnya Indolananya Ayah Andri, yang juga pasti banyak informasi bermanfaat buat kita semua. Begitu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, diskusinya, sharing pengalamannya, dan pertanyaan-pertanyaannya. Mam Elia, Ayah Andri, terima kasih sekali. Kak Ana, saya Asti di Islandia mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di acara Ruanita berikutnya. Selamat berakhir pekan dan senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di berbagai belahan dunia. Begitu ya teman-teman, terima kasih semuanya.